Selamat malam, salam jumpa para sahabat KKS, para pengurus lingkungan, dan semua pencinta kitab suci. Selamat malam juga Pak Irwan, narasumber kita malam hari ini. Pertemuan malam ini kita akan bersama-sama tentang sosialisasi gokil, Go Kitab Suci Lingkungan. Salah satu program K3S KAJ untuk lingkungan-lingkungan dalam lingkup KAJ dengan harapan agar setiap lingkungan bisa mengadakan pertemuan pendalaman kitab suci setiap bulan minimal 1 kali. Jadi bahan pertemuannya sudah disiapkan. Semoga dengan berjalannya waktu semakin banyak lingkungan yang dapat melaksanakan gokil. Sahabat KKS, tema gokil bulan Agustus malam ini adalah roti hidup. Diambil dari Injil Yohanes 6 ayat 41 sampai 51 dengan tema roti hidup yang malam hari ini akan dibahas oleh salah seorang sahabat KKS, Bapak Irwan Handoyo. Pak Irwan, umat dari lingkungan Agnes 2, pernah menjabat sebagai ketua lingkungan di Agnes 2. Saat ini kesibukannya beliau sedang mengikuti KPKS ya Pak ya, di Santo Paulus Tebet, dan seorang katekis di paroki, juga sebagai koordinator Gria Astama, suatu lembaga yang bergerak dalam pendampingan untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Selamat malam Pak Irwan, Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih. Sebelum kita akan mulai, kita bersama-sama tundukkan kepala, kita mohon penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa sumber kasih, terima kasih untuk setiap kebaikan dan kemurahan-Mu, untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Teristimewa malam hari ini kami dapat berkumpul melalui Zoom meeting untuk mendengar sabda-Mu dalam pertemuan gokil. Bapa, mohon urapan-Mu bagi Bapak Irwan yang akan Kau pakai untuk menyampaikan sebagian dari firman-Mu, agar apa yang beliau sampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuntun kami agar dapat mendengar dan memahami pesan-pesan yang ingin Kau sampaikan. Jauhkan dari segala gangguan. Semoga pertemuan malam ini dapat berjalan dengan baik dan lancar dari awal sampai selesai. Terima kasih Bapak. Doa ini kami sampaikan dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat KKS, semua mic telah di-mute. Bila nanti di akhir acara Pak Irwan sudah selesai memaparkan materi, akan ada sesi untuk bertanya atau sharing. Kini waktunya saya persilahkan kepada Pak Irwan. Ya, selamat malam semuanya. Terima kasih Bu Iwanita. Ya, malam ini kita akan ngobrol-ngobrol sedikit ya mengenai roti hidup. Ya, semoga kita bisa sharing ya dan kita bisa melihat mengenai Injil pada hari ini dengan lebih baik lagi mengenai roti hidup ini. Ya, harapannya memang ya kita semua ya sama-sama, saya juga mencoba untuk memahami mengenai roti hidup lebih dalam lagi. Kita udah semua sih sudah tahu ya sebenarnya roti hidup ya Yesus ini ya, gitu loh. Tapi coba kita perdalam lagi dari Yohanes 6 ini,
kita akan coba melihat ya, bagaimana sih, kenapa kita sebut roti hidup itu. Saya akan coba share screen ya. Kita sebelum kita memulai membaca Injil pada malam hari ini, saya akan coba sedikit melihat ya, apa sih dasar dari Injil yang akan kita baca. Kita akan membaca dari Yohanes 6 ayat 41 sampai 51 ya. Ini bercerita tentang tiba-tiba muncul kata-kata bersungut-sungut lah ini. Saya tampilkan sebentar. Nah, ini yang akan kita dalami bersama ya, makna dari Injil inilah. Bacaan ini lalu bersungut-sungut lah orangnya. Nah, saya akan coba sebelum memulai membaca ini kita akan melihat kenapa ya, kenapa di perikop ini dikatakan mengenai roti hidup ya. Jadi saya akan mulai dulu dengan latar belakang bacaannya. Jadi kalau dilihat bahan kita ada di yang putih, lingkaran putih kecil di dalam lingkaran ini ya. Tapi sebelum ini ada juga cerita mengenai roti hidup di lingkaran yang warna pink ini. Dan ada dasarnya kenapa tiba-tiba muncul kata roti hidup ini ya. Yaitu di lingkaran yang warna abu-abu ini. Yaitu Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Jadi ini cerita mengenai beri makan 5.000 orang. Mungkin kalau yang ikut misa pada 2 minggu dan minggu kemarin, itu kita akan menemukan kedua perikop ini ya. Jadi ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, dan kemudian pada waktu terakhir ada kata-kata demikian. Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ya karena kan waktu itu orang sangat kagum ya, dikasih makan 5.000 bisa dikasih makan dari 5 roti dan 2 ikan ya. Nah, ini awalnya ya, awal dari perikop yang akan nanti kita akan perdalam ya. Memang setelah Yohanes 6 1 sampai 15 ini ada terselip kisah ketika Yesus mau menyendiri, dia ada kisah Yesus berjalan di atas air, tapi itu kita tidak akan singgung. Nah, lalu setelah ini kan banyak orang ingin datang untuk menjadikan dia raja ya, karena begitu kagum ya mereka ya dengan mujizat yang Tuhan lakukan pada saat itu. Nah, kalau kita lihat yang warna pink ini dimulai dari Yohanes 6 ayat yang 25 ya. Nah, di sini di awalnya ini dikatakan ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu. Jadi ketika orang mau setelah memberikan mujizat 5.000 roti, kemudian Yesus, ini dia pengen dijadikan raja nih kayaknya. Lalu dia menyingkir. Ya. Tapi kemudian ditemukan oleh orang-orang itu. Makanya Yohanes 6 ayat 25 ini mengatakan ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang. Nah, disinilah mulai terjadi percakapan dan mulai menyinggung istilah roti hidup itu ya. Ya, terus Yesus, sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, ya, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kenyang. Ya, ini sambung dari tadi yang warna abu-abu ini yang memberi makan 5.000 orang. Ya, lalu gimana dong Tuhan? Mereka bangga sekali ya. Nah, lalu mereka bertanya, apa yang harus kami perbuat untuk kalau gak hanya mengharapkan yang untuk kenyang saja. Kamu harus cari yang lebih. Ya gimana Tuhan? Nah inilah Tuhan Yesus menjawab ya, yang merah ini. Inilah pekerjaan dikehendaki oleh Allah. Yaitu hendaklah kamu percaya kepada dia yang telah diutus Allah. Ya, percaya kepada Tuhan Yesus. Nah mulailah di sini ada ketidaksukaan ya. Kalau kita lihat ayat 30-34 ya orang mulai nih. Tadinya bangga-bangga mau mengangkat Yesus menjadi raja. Mulai dah dia berpikir, tanda apa sih? Kok bisa saya harus percaya kepada kamu? Ya, kalau Musa dulu kasih tanda mana? Ya kan? Roti dari Tuhan katanya. Ya, jadi kita nenek moyang mereka Musa dulu
Tuhan beri makan dengan roti mana. Nah, kalau sekarang saya percaya kepada kamu, Yesus, apa? Gitu loh. Ya kan, hanya memberi makan 5.000 roti saja. Nah, maka Yesus selalu berkata ya, Akulah roti kehidupan. Siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan pernah lapar lagi. Dan siapa yang percaya kepadaku, ia tidak akan pernah haus lagi. Nah, inilah mulai timbul kata-kata roti kehidupan dari cerita ini tadi. Nah, ini menjadi latar belakang bacaan kita. Mari kita sekarang baca Injil pada malam hari ini. Ya, kita coba lihat. Mungkin ada yang bisa bantu baca? Siapa mungkin? Yang saya kenal. Siapa? Silakan. Saya baca ya, Pak. Oke. Lalu bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, Akulah roti yang telah turun dari surga. Kata mereka, bukankah ia ini Yesus anak Yusuf, yang ayah ibunya kita kenal? Bagaimana sekarang ia dapat berkata, Aku telah turun dari surga? Jawab Yesus kepada mereka, Jangan bersungut-sungut di antara kamu. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, mereka semua akan diajar oleh Allah. Setiap orang yang telah mendengar dan belajar dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang percaya, ia mempunyai hidup kekal. Akulah roti kehidupan. Nenek moyangmu makan mana di padang gurun dan mereka mati. Inilah roti yang turun dari surga. Siapa saja yang memakannya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang turun dari surga. Jikalau seseorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang akan kuberikan untuk hidup dunia ialah dagingku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya, terima kasih. Ya, ini yang akan kita coba lihat ya. Nanti kita sharing bersama ya, banyak senior di sini yang mungkin nanti juga bisa bersharing bersama-sama. Ya. Cuman sebelum kita masuk ke dalam sharing, kita coba perdalam sedikit ya. Tadi kita sudah cerita kenapa sih munculnya roti hidup. Tiba-tiba muncul dari kata roti ini ya. Ya, ternyata dari mujizat yang Tuhan lakukan ketika memberi makan 5.000 orang. Ya. Orang begitu bangga ya ketika itu ingin membawa Yesus untuk menjadi raja. Ya, tapi Yesus bukannya malah menjadi senang atau malah menjadi oh ya oke. Ada kesempatan, tapi dia malah menyingkir. Ya. Dia malah menyingkir, kemudian dia mencoba untuk tidak mengikuti arus orang-orang ini. Ya. Tapi orang-orang akhirnya menemukan dia. Ya. Akhirnya Yesus mengatakan dengan jujur ya, bahwa kalau kita lihat tadi yang di sini ya, Yesus menjawab, sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan kamu telah makan roti itu dan kenyang. Ya. Jadi ini
Yesus mencoba mulai mengajar ya. Sebenarnya di sini selain dia sudah mengajar ketika 5.000 orang diberi makan, kemudian lebih dalam lagi Yesus mencoba menghayati, mengajak orang-orang ini menghayati lebih dalam lagi ya. Tidak melihat sekedar dari luarnya saja, hanya ke euforia ya, kalau orang bilang euforia, kesenangan, ke ini, ke mujizat yang ada, tapi lebih dalam lagi mengajak itu ya. Nah, inilah yang menjadi tantangan ya, kalau saya lihat di sini menjadi tantangan juga buat Yesus bagaimana mengajarkan orang-orang ini supaya bisa lebih dalam lagi mengerti ya. Ketika itu malah ketika dijelaskan oleh Tuhan Yesus, akulah roti kehidupan, gitu loh. Ikutilah aku, gitu loh. Yesus di ayat yang 35 di lembar ini ya. Akulah roti kehidupan, gitu loh. Dia mengatakan demikian. Gitu. Nah, di sini saya melihat ya ada orang bisa berubah ya. Ketika dia mulai dibaca ini orang berubah. Kata-katanya sangat ini ya, sangat bertentangan sekali gitu loh. Di ayat 41 dikatakan lalu mereka bersungut-sungut. Ya. Kenapa? Mulai nggak percaya ya. Padahal barusan melihat satu mujizat yang besar. Tapi belum berapa lama sudah bersungut-sungut gitu loh. Ya, apalagi dia kenal dengan Yesus, siapa ini gitu loh. Ya kan? Mulai bersungut-sungut ya. Nah, memang tidak mudah ya kalau saya lihat bahwa Yesus juga mencoba untuk menjelaskan dirinya dia sendiri ya. Tapi Yesus tetap menjelaskan mengenai dirinya sendiri ya. Ya, jadi siapa yang saja yang percaya yang mempunyai hidup kekal, bahkan diyakinkan di sini di perikop ini, akulah roti hidup, gitu loh. Jadi dia tegaskan kembali sekali lagi bahwa Yesus adalah roti hidup. Ya. Nah, inilah perikop yang akan kita coba sharing bersama ya. Apa sih yang menyebabkan tiba-tiba orang-orang ini bisa berubah? Ya. Sebagai ulasan bacaan dan refleksi ya. Kenapa sih ya? Apa yang disungut-sungutin mereka sih? Gitu ya. Sebenarnya apa? Nah, kalau kita melihat ya, awalnya pengen dijadikan raja. Gak lama dia bersungut-sungut. Ya. Nah, kalau saya mencoba mengulas sedikit bacaan yang sudah kita baca ini ya, kayaknya awalnya mereka senang karena melihat euforia yang begitu bagus ya, begitu baik. Itu sangat mudah lalu orang, oh ya gue percayalah, oke. Ya. Tapi ketika mulai ditunjukkan jalan yang tidak mulus dan kemudian mulai mungkin mungkin mereka merasa direndahkan ya, lu siapa sih kan gitu ya, lu kan cuman anak tukang kayu gitu loh ya, lalu gue suruh ikut lu, apa bisa sih ya kan gitu ya. Mungkin lalu kita mulai mengukur derajat-derajat kita ya. Ya ada kesombongan ya. Kalau saya menilai mungkin ada kesombongan. Ya. Seperti kalau saya boleh sharing sedikit ya. Memang benar bahwa saya juga merasakan gitu. Ketika kita hidup kita baik ya, hidup kita senang, ya. Kita sangat yakin ya, puji Tuhan. Oke, kita puji Tuhan. Ya. Nah, kita percaya nggak kalau Tuhan itu maha kuasa? Oh, percaya saya. Gitu kan ya. Apakah kalau misalnya terjadi sesuatu, kamu yakin Yesus akan menolong kamu? Oh, yakin. Saya udah banyak kiri-kiri cerita. Ketika kita sedang suasana kita memang sedang ya senang ya.
kata-kata itu memang menjadi mudah dikatakannya. Tapi bagaimana ketika kita sedang sulit ya? Kita sedang sulit. Lalu ketika itu, you yakin Yesus akan menolong kamu? Mulai pikir, apa iya ya? Saya jujur kadang-kadang sering begitu ya. Bahkan akhir-akhir ini saya disentil ya. Ketika ada masalah, ada apa, saya merasa diri saya kurang percaya gitu loh. Dan ketika membahas, mencoba ketika mempersiapkan ini untuk hari ini mengenai roti hidup, saya langsung kepukul sendiri juga. Mungkin saya juga seperti orang-orang ini ya. Mulai bersungut-sungut, di mana Tuhan? Kok masalah saya nggak selesai-selesai? Ya. Benar nggak sih sebenarnya Tuhan ada? Gitu. Mulai menilai-nilai dengan kesombongan diri kita ya. Kayaknya ini sih gue bisa sendiri deh. Gitu loh. Jadi merasa kalau sesuatu tiba-tiba sedikit demi sedikit ada penyelesaian terhadap masalah, kita merasa oh ini sih bukan karya Tuhan, ini mah biasa. Ya. Jujur itu mungkin ya, saya juga melihat mungkin saya juga menjadi seperti orang-orang Yahudi itu ya. Menjadi orang yang bersungut-sungut hanya ketika sebentar saja mungkin bulan lalu kita udah menerimakan satu kebahagiaan, masih nggak percaya juga. Gitu. Ketika keadaan sulit, tetap aja kita bersungut-sungut. Walaupun udah begitu banyak dalam hidup saya juga merasakan bahwa Tuhan itu memberi saya rahmat dan kebaikannya. Banyak hal yang saya nggak tahu tiba-tiba Tuhan penuhi ke dalam hidup saya. Sangat banyak. Tapi ketika kita mulai di hadapan kesulitan lagi, mulai ragu lagi. Ya. Itu yang cerminan mungkin terhadap diri saya, refleksi saya terhadap bacaan ini ya. Nah, kadang kita merasa sebenarnya percaya nggak sih bahwa Tuhan itu Yesus, Putra Allah? Atau kita juga kadang menilai, ini sih bukan kerjaan Tuhan lah, ini karena saya mampu. Gitu. Atau karena saya sudah bekerja keras, ya saya wajar saya mendapatkan ini. Karena saya sudah begini, saya sudah pasti bisa melakukan ini. Gitu. Nah, ini menjadi refleksi saya ya. Kadang kita juga saya juga mungkin melihat Yesus itu masih belum 100% ada keyakinan full bahwa dia 100, harusnya dia akan memecahkan semua hal. Hal yang kecil, hal yang besar. Dia itu anak putra Allah. Dia itu pasti bisa. Gitu. Tapi kesombongan kita kadang-kadang membawa kita menjadi lupa ya. Dan malah kita bukan hanya lupa saja, mungkin kita menjadi bersungut-sungut malah. Gitu. Tuhan gimana sih ini? Tapi ketika kita diselesaikan Tuhan, malah kita berpikir, ini sih ya karena saya berusaha, saya bekerja keras, gitu loh. Kita nggak sadar bahwa hal kecil pun sebenarnya Tuhan yang terlibat di dalam diri kita ya. Ya ini menjadi refleksi kita bersama ya. Kenapa kadang-kadang kita juga menjadi sombong seperti orang Yahudi yang selalu bersungut-sungut. Nah ini mungkin saya sendiri banyak belajar dari perikop ini. Bagaimana ya? Apakah kita hanya melihat Yesus sebagai anak Yusuf, ibunya Maria saja? Atau kita yakin dengan bahwa Yesus itu putra Allah yang menciptakan kita. Jadi dia akan bisa mengatasi segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Nah, lalu kemudian kita juga melihat ya, apakah kita percaya? Ya, kita akan pasti percaya. Tapi apakah kita cukup hanya dengan kata-kata kita percaya? Dalam perikop berikutnya, ayat yang ke-43, jawab Yesus kepada mereka, jangan bersungut-sungut di antara kamu. Ya, kemudian ada kata-kata,
tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ya. Jadi di sini saya melihat, aduh, kita nggak ada apa-apanya ya. Saya percaya, saya orang Katolik percaya benar. Saya ke gereja, saya ke gereja. Saya pelayanan, saya pelayanan. Tapi itu apakah karena hebat saya? Ternyata saya diingatkan dalam membaca perikop ini, campur tangan Tuhan lebih besar. Campur tangan Bapa lebih besar. Dia yang menyelamatkan kita. Jadi kalau Bapa tidak menarik kita, saya merasa, ya saya nggak akan jadi seperti ini. Gitu loh. Kita nggak ada apa-apanya. Gitu. Walaupun kita udah bersungut-sungut, kita kadang selalu percaya nggak percaya pada mujizat yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi yang paling penting di sini ada Bapa tetap menarik kita ya. Bapa tetap menerima kita. Gitu. Ya, kemudian Yesus lebih menekankan lagi. Mereka semua akan diajar oleh Allah. Kita semua mendapat pengetahuan mengenai Allah, mengenai Yesus Kristus. Setiap orang yang telah mendengar dan belajar dari Bapa datang kepadaku. Saya tersentuh dengan ini. Ya, kita mungkin hidup kita mendengarkan firman Tuhan, mau belajar, terlibat, segala macam. Yang saya agak berat, kata-kata datang kepadaku. Nah, saya nih datang gak ya kepada Yesus ya? Ini jadi permenungan saya ya. Kita mau belajar, mau mau mendengarkan, aktif mungkin juga dalam kegiatan-kegiatan kita. Nah, datang ini saya melihat bahwa ini adalah perbuatan kerendahan hati ya kita ya. Perbuatan kerendahan hati, kita mau datang ya. Itu menunjukkan bahwa kita mau, kalau kita bermusuhan, kalau kita mau datang mengunjungi orang yang kita musuhi, atau kita datang kepada orang yang sudah menyakiti kita, itu satu hal yang menunjukkan kerendahan hati kita ya. Kita mau merendahkan diri kita untuk mau datang kepada orang itu. Saya merefleksikannya dengan begitu. Makanya ketika baca ini, mendengarkan dan belajar dari Bapa, mungkin saya iya. Tapi datang benar-benar dengan kerendahan hati kepada Tuhan, ini menjadi refleksi yang cukup saya perlu pertegas juga di dalam hidup saya ya. Jadi saya merasa kita tidak bisa menjadi hanya orang baik saja ya. Karena kita sering ke gereja, berdoa. Ya, bahkan mungkin saya jujur aja, saya kadang-kadang berpikir ini kesombongan diri saya atau bukan ya. Saya mencari martabat saya, atau saya ingin meninggikan Tuhan ya. Ini menjadi refleksi ketika bacaan ini saya bacakan ya. Karena apakah benar-benar saya datang kepada Yesus dengan kerendahan hati, semuanya ini saya persembahkan kepada Yesus. Nah inilah buat saya benar-benar menyentuh di dalam hidup saya, bagaimana kita selain juga kita mau memperdalam, tentunya memperdalam mendengarkan firman Tuhan, mau ikut terlibat, dan kita mau datang kepada Yesus ya sebagai juru selamat kita. Dan yang kita harus ingat juga, kita nih ditarik loh oleh Bapa, bukan karena mau kita, bukan karena kesombongan kita yang mau bisa begini, bisa begitu ya. Tapi kita ini ditarik Bapa, kita sudah diselamatkan. Saya merasa, waduh, saya kecil sekali ya, kita kecil sekali di sini gitu. Bapak sudah selamatkan kita, Bapak sudah ajarkan kepada kita melalui gereja, Bapak sudah
melalui firman-firmannya. Kita dikasih kesempatan juga mungkin bisa bergaul dengan orang-orang yang memberi kita tahu bagaimana kita harus hidup lebih baik. Mungkin orang-orang sekeliling kita juga orang-orang baik, ya. Tapi ini bukan karena kita ya. Sebenarnya saya merasa bukan karena saya. Ini karena Tuhan yang melindungi. Lalu kitanya mau nggak datang kepada Tuhan? Ya. Mau nggak berserah diri kepada Tuhan? Ya. Ini yang menjadi refleksi saya ya. Kemudian, kenapa kita nggak mau datang? Kadang kita, kenapa kita masih tidak mau datang? Ya. Datang benar-benar mempersembahkan diri kita ya. Mempersembahkan hati, budi kita, pikiran kita untuk Tuhan. Ya. Saya, kalau kita lihat ya, saya merefleksikannya, datang kepada Tuhan artinya benar-benar menyerahkan diri kita. Menyerahkan diri kita artinya percaya penuh kepada roti kehidupannya ini. Gitu loh. Sehingga apa? Sehingga kalau tadi saya cerita ketika awal, bersungut-sungut. Ya. Ketika kita senang sangat mudah kita berkata bahwa oke, puji Tuhan segala macam. Tapi ketika kita ada masalah, kita mulai bersungut-sungut. Ya, di mana Tuhan? Kok nggak selesai-selesai masalahku? Ya. Padahal mungkin bulan lalu kita dapat mujizat besar, Tuhan menyelamatkan hidup kita. Tapi bulan berikutnya ketika kita ada masalah, kita nggak percaya lagi. Ya. Apakah kita benar yang disebutkan Tuhan di dalam pertanyaan tadi sebelum? Siapa saja yang percaya? Apakah aku termasuk golongan orang yang percaya? Percaya kepada apa? Kepada roti hidup ini. Roti yang seperti apa sih yang saya percayai? Nah, inilah apakah saya merefleksikan apa iya ya iman saya sudah benar-benar mempercayai roti hidup. Apa saya percaya roti hidup? Kadang kita setiap hari atau paling tidak seminggu sekali menerima tubuh dan darah Kristus ya. Tapi saya jadi terpikiran, aduh, saya sendiri terima tubuh Kristus, sebenarnya seberapa sih percaya saya? Gitu ya. Seberapa nih saya yakin bahwa itu benar-benar menjadi roti hidup. Roti yang benar-benar memberi kita hidup. Yang kalau kata Tuhan, siapa saja yang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Saya benar-benar yakin gak dengan itu? Gitu. Ini menjadi refleksi saya ya. Karena apa? Kita tahu tadi dalam cerita ya, munculnya kata roti kehidupan itu ketika Yesus dikejar, ketemu dengan orang-orang, mau dijadikan raja, tapi Tuhan berkata, kamu tidak tahu, kamu hanya melihat mujizat, hanya kenyang. Tapi kamu tidak tahu sebenarnya apa. Apa dong Tuhan, kata mereka. Nah, kemudian kan di Yohanes 6 ayat 29 ini, saya yang kasih merah ini, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Kata-kata ini muncul sebelum ada kata roti kehidupan itu. Jadi sebenarnya yang dikehendaki Allah adalah kita percaya 100% kepada Yesus yang sudah diutus Allah. Itulah roti hidup. Yesus mengatakan, akulah roti hidup. Supaya kamu bisa mengikuti kehendak Bapakku. Nah, ini yang menjadi refleksi saya. Bagaimana kita bisa benar-benar menghayati bahwa roti hidup itu, itulah yang memberi kekuatan kepada kita. Saya mencoba mencari ya dari roti hidup itu apa sih yang bisa kita dapatkan. Mungkin Bapak Ibu juga punya refleksi terhadap
Roti hidup itu bisa memberi kita apa? Nah, ini salah satu beberapa contohnya, misalnya percaya. Yang saya ambil dari Yohanes 14 ayat 6-nya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya, Yesus mengatakan inilah. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Kita yakin nggak ya? Ini hosti yang diberikan kepada kita. Setiap minggu atau bahkan setiap hari yang kita terima. Ini loh. Kamu percaya nggak? Dan kalau dari Matius 11 ayat yang 30 ya. Itu sebab kuk yang kupasang itu menyenangkan. Percaya nggak? Saya jujur. Ini ketika baca, sedang mempersiapkan teks ini, kok bisa ketemu ayat ini ya? Saya jujur merasa akhir-akhir ini sedang merasa bahwa Tuhan kok berat sekali ya kuk yang sedang saya jalani ya saat ini gitu loh. Jadi itu mungkin timbul mulai bersungut-sungut. Aduh, kenapa Bu Rosita nyuruh saya pas yang ini ya? Gitu loh. Saya juga termasuk orang yang tergolong sedang bersungut-sungut mungkin saat ini gitu. Dan kemudian ketika kemarin sampai akhir mencari apa sih roti hidup, kok ketemunya ini Matius 11:30. Sebab kuk yang kupasang itu menyenangkan. Bisa nggak kita yakin ya? Ketika kita menerima tubuh Yesus, oh, beban hidup kita itu benar-benar menyenangkan loh. Tuhan tidak kasih terlalu berat. Gitu. Ya, tapi memang ini butuh permenungan kita. Ya. Nah kemudian dari Yohanes 14 ayat yang 16 ya. Aku akan minta Bapa dan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selamanya, yaitu Roh Kudus. Yakin gak kita dalam kehidupan kita tuh selalu ada Roh Kudus yang menyertai kita. Ya. Dalam kehidupan kita, dalam keadaan susah kita seperti ini, ada yang menyertai kita. Dalam keadaan senang kita saat ini, ingat, ada Roh Kudus. Ya. Bukankah kuat kita kalau saya merasa? Karena Roh Kudus memberi jalan. Kemarin saya ada lihat video ya. Nggak tahu itu benar, tapi itu katanya kejadian. Pas ada kamera menangkap ada seorang ibu-ibu sedang mendorong kereta. Tiba-tiba ada mobil lewat ya. Tapi tiba-tiba itu tertangkap video ibu itu diselamatkan oleh nggak tahu seorang makhluk ke pinggir jalan. Sehingga ibu itu tidak apa-apa. Keretanya memang tertabrak mobil. Tapi ibu itu tiba-tiba berdiri di pinggir jalan. Ya. Saya meyakini juga pernah ada video seorang romo, kalau romo atau pendeta, ketika dia sedang mau pergi ke misa mempersembahkan misa, di tengah jalan ada mobil nggak tahu kenapa nabrak tiang sampai jungkir balik di atas mobilnya itu romo, tapi romonya nggak apa-apa, gitu loh. Mobil itu sebenarnya ke arah menabrak romo, tapi entah ada tiang lalu dia mental. Jadi mobilnya romonya tidak apa-apa dan dia selamat, gitu. Nah hal-hal kayak gini saya juga melihat bahwa kehidupan saya kadang bisa sampai seperti ini, ya. Saya meyakini Roh Kudus juga mendampingi saya, ya. Memang kita sebagai manusia memang harus berusaha, ya, berusaha dengan baik semuanya. Tapi tanpa ada Roh Kudus di sisi kita dan kita meyakini percaya dengan suara Roh Kudus yang ada, mungkin juga enggak. Saya merasa mungkin hidup saya juga enggak akan sebaik ini. Ya. Dan kemudian juga ada lagi dari Yohanes 8:51 ya mengenai keselamatan ya. Sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selamanya. Ya. Mengikuti firman-Ku, di sini firman Tuhan ya. Kita percaya enggak ini? Roti hidup yang seperti ini yang akan menyelamatkan kita dengan kita sharing seperti di tempat ini. Apakah ini akan memberi keselamatan juga kepada kita? Saya merenungkan dengan kita sharing seperti ini, bertemu dalam pertemuan-pertemuan seperti ini, dalam pertemuan lingkungan, itu juga menyelamatkan kita. Ya.
mendengarkan firman Tuhan yang mungkin ya kadang ya saya kemarin ada pertemuan, tapi jujur waktu pertemuan itu saya kurang fokus ya, pikiran masih kemana-mana gitu loh. Tapi walaupun seperti itu ya, tapi ada sesuatu yang saya dapat gitu loh. Tadi benar-benar ketika pertemuan itu, pertemuan di dalam lingkup gereja yang mengenai firman Tuhan juga. Sudah malas sebenarnya ikut, ngapain sih begini lagi lah. Gitu. Tapi ketika datang ada sesuatu yang didapat gitu loh. Ada sesuatu yang menguatkan saya. Gitu. Jadi saya yakin ya juga dengan keselamatan bahwa Tuhan memberikan keselamatan. Dengan kita mendengarkan firman Tuhan, mungkin sambil ngantuk atau apa saya, tapi tetap aja ada sesuatu. Kalau kita memberikan diri kita ya tadi datang benar-benar kepada Tuhan. Dan kemudian juga dari Matius 11:28 itu ada penghiburan. Datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Ya. Ini refleksi saya mengenai roti hidup. Ya. Dari perikop ini kita melihat bahwa kadang kita juga seperti masyarakat Yahudi pada zaman dulu bersungut-sungut hanya senang dengan euforia yang bagus-bagus saja. Tapi kemudian juga kita mudah juga jatuh bersungut-sungut hanya untuk hal-hal yang mungkin sebenarnya kecil, ya. Dan kita dipanggil sebenarnya kita percaya nggak sih sebenarnya, ya. Jadi inti dari renungan kita nih, kalau saya menarik garis merahnya, percaya nggak kita dengan roti kehidupan ini? Kita mau bagaimana terhadap roti kehidupan ini, gitu. Ya, jadi kita mau percaya nggak? Dan kemudian kalau kita percaya, ya itu tadi. Kita harus datang kepada Tuhan. Mau nggak kita? Dan datang kepada Tuhan, kita diutus. Ketika kita mulai percaya terhadap roti hidup, dan kita benar-benar mau kerendahan hati, maka kita diutus. Nah, ini menjadi refleksi kita bersama. Mungkin setelah ini kita akan sharing bagaimana pengalaman kita terhadap Ekaristi. Ya. Yakin nggak kita? Walaupun sudah banyak mujizat-mujizat Ekaristi yang terjadi, tapi apakah setiap kali kita datang Ekaristi, kita merasakan sebagai roti hidup di dalam Ekaristi itu? Ini jujur menjadi refleksi saya pribadi juga. Kadang saya membawakan ini, seperti ini, presentasi seperti ini. Menjadi refleksi saya, apakah setiap kali kita menerima roti hidup, kita benar-benar merasakan bahwa itu roti hidup yang memberi kita kelegaan, dia adalah jalan kebenaran, dia yang meringankan kuk kita, dia yang memberikan Roh Kudus di dalam hidup kita. Ya. Mari kita sama-sama sharingkan untuk menguatkan kita ya. Untuk menguatkan kita. Saya mungkin kalau mengenai penghayatan kitab suci, keaktifan, mungkin di sini di teman-teman Bapak Ibu ini udah lebih senior ya, daripada saya sendiri gitu. Saya jujur memang baru ya, mulai mencari kayak sebenarnya hidup ini untuk apa sih ya. Makanya kenapa saya ya banyak terlibat, mungkin baru terlibat di kegiatan ini itu karena memang ingin mencari ya, hidup ini seperti apa? Kok gelombang terus berjalan?
Tapi sebenarnya Tuhan mau kepada kita apa? Ya, marilah mungkin kita akan sharing pada malam hari ini untuk bisa menguatkan kita semuanya. Silakan siapa yang mau sharing. Ya, terima kasih Pak Irwan untuk pencerahannya. Tadi refleksi yang diberikan, apakah kita yakin dan sungguh percaya bahwa Yesus sudah menjadi roti hidup dalam kehidupan kita? Ya, silahkan Bapak Ibu, teman-teman KKS untuk berbagi. Nah, Paulus, silahkan Paulus, sudah buka. Malam Junita. Malam. Malam Pak Irwan. Ya, malam Pak Paulus. Menanggapi sedikit tentang roti hidup ini. Kayaknya terputus deh. Ya, mungkin wifi-nya mungkin. Ya. Mungkin ada yang lain dulu. Silahkan. Nanti kalau Pak Paulus tuh putus malah putus. Silahkan mungkin teman-teman yang lain dulu. Silakan mungkin yang bisa merasakan ketika ada pengalaman-pengalaman di dalam Ekaristi ya. Apa yang bisa dirasakan, mungkin bisa sharing, bisa membagikan kepada kita semua. Hal Ekaristi ini harus tanyanya ke Bu Rosita ini yang Bu Rosita berbagi cerita nih yang Ya, silakan. terima kasih Pak Irwan pemaparannya. Ekaristi ya, roti hidup. Saya sih dari awal datang ke gereja misa tiap hari itu karena sedang desolasi. Saya dari nongkrong tiap pagi di gereja. Lama-lama jadi habit. Tapi lama-lama saya merasa itu satu kebutuhan dalam hidup saya. Tanpa Ekaristi saya mungkin nggak ada hari ini kali ya. Hancur lebur gitu ceritanya. Walaupun kadang ya saya di gereja tertidur gitu kan. Tapi saya merasa ekaristi itu kebutuhan. Terlebih saya yakin sekali bahwa itu adalah Yesus sendiri yang memberikan dirinya dalam bentuk roti dan anggur menjadi tubuh dan darahnya. Seperti cerita di Emmaus. Dua murid galau ketika Yesus disalibkan, kemudian bertemu dengan Yesus di jalanan menuju Emmaus. Ya, itu tahulah orang-orang EJ pada tahu nih ya, berkobar-kobar ya kan. Tapi kemudian Yesus singgah di rumahnya, rumah mereka, memecah-mecahkan roti, baru mereka sadar bahwa itu Yesus. Itu seperti kita ke gereja seperti ritual. Kita tidak sadar bahwa itu Yesus sendiri hadir. Nah, Bapak Ibu, kemudian ketika setelah memecahkan roti di Emmaus, di rumah kedua orang itu, dan Yesus menghilang. Nah, siapa yang bisa jawab? Yesus menghilang kemana? Ayo Pak Irwan. Yesus menghilang kemana Pak Irwan? Ada yang bisa jawab? Yang bisa jawab dapat ini batok kepiting. Kemana Yesus menghilang? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Ini banyak pakar-pakar di sini. Pantai toh, Bu Rosita. Ya, Ke pantai ya? ke pantai. Menepi ke Ya,
Ya, itu kan tergantung tafsirnya orang ya. Tapi yang pasti itu kemana? Ayo, ada yang bisa jawab? Saya jawab ya. Berarti hadiahnya batal ya. Itu Yesus sendiri berubah jadi dalam bentuk roti dan anggur itu. Jadi dia udah nggak ada lagi di situ. Dia berubah memberikan dirinya untuk kita semua. Jadi intinya apa? Ekaristi itu Yesus hadir memberikan dirinya untuk kita. Jangan main-main gitu. Saya suka bingung kalau ada orang ya, terutama di luar negeri loh. Saya lihat sendiri. Mereka ikut misa, pas konsekrasi, habis homili, mereka pulang. Itu artinya apa? Mereka masih nggak menyadari itu Yesus. Lagi konsekrasi itu Yesus sendiri berubah dari roti anggur menjadi tubuh dan darahnya. Itu luar biasa Katolik itu. Ya kan? Itulah makanya saya sekarang merasa itu kebutuhan. Dan banyak hal ya. Saya merasa berbeban berat. Dulu ya, ketika saya orang-orang yang kenal saya dari zaman dulu melihat saya sekarang, mereka bilang saya error tiap hari ke gereja, ya kan? Tapi mereka belum merasakan sensasinya Ekaristi itu dalam hidup saya gitu, ya dalam hidup mereka gitu. Jadi menurut saya sayang sekali kalau ada kesempatan kita tidak bisa memanfaatkan itu. Ada sharing dari Romo ya, mereka kerja di pedalaman ya. Itu ketemu Ekaristi sebulan itu sekali. Itu sangat menyedihkan. Sebulan belum tentu sekali. Romonya kurang, stasinya banyak, dan jauh-jauh. Jadi saya merasa sangat sayang kalau kita di depan mata ada kesempatan kita tidak hadir untuk berekaristi. Sangat sayang. Apalagi kalau saya sedang ke luar negeri ya. Ke luar negeri atau ke mana gitu ya. Ya, saya itu merasa sayang sekali saya kehilangan ekaristi. Saya tidak tahu ya, itu jadi keterikatan, kemelekatan atau apa. Bisa aja kalau orang punya tafsir, oh itu kemelekatan itu. Bisa. Itu yang saya rasakan kan saya diminta sharing apa itu ekaristi, apa itu roti hidup. Itu yang saya rasakan ya. Banyak hal yang kita tidak sadarkan. Saya tidak banyak meminta sama Tuhan karena saya merasa Tuhan udah tahu apa yang saya butuhkan. Tapi kita perlu meminta karena jadi kita ada hope dalam hidup. Perlu kita berdoa meminta itu perlu. Tapi sebenarnya tanpa meminta, ya kalau kita sudah berelasi dengan Tuhan, Tuhan masuk dalam diri kita tiap hari. Kita tidak perlu meminta, Dia sudah tahu apa yang kita butuhkan. Itu yang saya rasakan. Gitu loh, Pak Irwan. Ya, terima kasih, sangat menguatkan. Memang menjadi contoh buat saya nih Bu Rosita. Pak Paulus sudah ngasup tuh. Iya, silakan Ya. Bro Paulus. Sorry, terputus jaringan. Melanjutkan tadi bahwa jemaat dari Yohanes itu adalah tantangannya murid-murid Yohanes Pembaptis, di mana Yohanes menulis kenapa dia roti hidup. Mereka lebih menekankan kepada Taurat, di mana nenek moyang mereka mendapat roti dari Allah. Jadi mereka kenapa bersungut-sungut? Karena mereka tidak percaya siapa itu Yesus. Kenapa mesti percaya? Seperti tadi Pak Irwan katakan, kenapa mesti percaya sama Yesus? Di sini tantangan di Injil Yohanes, mana tantangannya adalah banyak pengikut dari Yohanes Pembaptis yang merasa Yohanes Pembaptis utusan Allah, bukan Yesus. Siapa Yesus? Kita mesti mengikuti dia. Kenapa kita mesti percaya? Nah, Yesus menjawab, yang memberi kamu roti itu
bukan Yohanes. Sepertinya internetnya mati lagi nih. Saya mau bertanya sama Pak Irwan. Pak Irwan sekarang rajin nih misa pagi. Apa yang membuat Pak Irwan begitu eh, setia untuk tiap pagi berekaristi itu, Pak? Boleh sharing, Pak? Iya, jujur awalnya memang nggak kepikiran ya bahwa saya akan bisa ke gereja pagi setiap hari. Dulu saya ketika ketua lingkungan di sini di Agnes ya, ada ibu-ibu ya Bu Ratna itu ya, itu rajin gitu ya. Saya selalu kagum sama dia. Saya selalu dalam pertemuan memberi contoh seperti Bu Ratna ini yang selalu ke gereja setiap pagi meluangkan waktu. Nah, kemudian saya nggak tahu ya kenapa tiba-tiba Bu Rosita mengajak saya untuk ketika COVID untuk jaga harus di depan pintu mesti ada yang ngawasin. Kan dulu kan gitu ketika COVID ya. Saya merasakan jujur, saya merasakan mungkin inilah malaikat yang dikirim Tuhan buat saya ya. Karena tugas, awal karena tugas ya. Tugas untuk ya itu ketika COVID untuk dijadwalin, untuk mesti jaga kita itu tugas ya. Sudah tugas kita, saya COVID juga karena kerja di rumah jadi oke lah, bisa lah berpagi saya pikir. Nah, perjalanan waktu memang itu menjadi satu kerinduan ya. Saya jujur banyak, Pak Paulus sebentar ya, saya sharing dulu. Saya banyak kerinduan gitu loh. Ketika kita gereja pagi ya, itu mulai merasakan benar-benar bagaimana menerima tubuh dan darah Kristus ya. Jujur saya di situ, di misa pagi itu benar-benar bisa merasakan bahwa setiap hari itu ada kekuatan baru. Setiap hari problem saya bisa mengadu kepada Tuhan Yesus ya. Dan Tuhan Yesus beri kekuatan. Jujur itu yang membuat saya setiap hari kepengen ke gereja. Kalau tidak ada halangan, kepengen ke gereja. Gitu loh. Jadi ya saya jujur menemukan di misa pagi harian itu benar-benar suasananya sangat mendukung buat saya untuk bisa merasakan. Sehingga bahkan sekarang misa hari Minggu pun saya mulai bisa mengikuti kehadiran Tuhan ya. Kehadiran Tuhan di situ gitu loh. Awalnya sih ya misa itu ya biasalah ya, mungkin ya pokoknya tahulah habis ini segala macam. Tapi bagaimana kita bisa mengikuti bacaan pertama nyambung dengan Mazmur, nyambung dengan bacaan Injilnya. Oh, Tuhan ingin bicara begini ya ke dalam kehidupan saya hari ini. Itu memang dari misa pagi itu. Sangat menguatkan buat saya pribadi ya. Tapi ya jujur masih ya itulah, masih naik turun ya. Masih kadang benar-benar bisa percaya, kadang-kadang Tuhan di mana sih? Ya, butuh waktu juga saya untuk lebih yakin 100% untuk itu. Ya, itu. Silakan. Yang lain mungkin Pak Paulus, silakan sambung, tadi terputus Pak Paulus. Sampai di mana tadi? Tadi sampai Yesus memberi makan mana, tapi yang dipercayakan itu mereka hanya percaya kepada itunya saja ya, makanan. Ya, di mana orang Yahudi itu merasa ada kesombongan. Kita ini sudah pernah nenek moyang kita mendapat roti dari Musa. Namun Yesus menekankan bahwa yang memberikan itu bukan Musa, namun Allah. Nah, roti kebetulan adalah makanan pokok dari orang. Seandainya Yesus lahir di Indonesia, mungkin ceritanya nasi kehidupan, bukan roti kehidupan. Karena makanan pokok mereka roti. Roti makanan sehari-hari. Yesus menekankan di sini betapa pentingnya Dia
di dalam menghidupi manusia. Dialah roti hidup itu. Bukan roti zaman dahulu, namun ini roti yang hidup. Kita di dalam Katolik diajarkan untuk percaya dan meyakini bahwa itulah tubuh Kristus. Kita tidak hanya mengenal seperti denominasi lain, namun kita yakin, diajarkan untuk yakin dan percaya itulah tubuh Kristus. Jadi ada bedanya. Bahwa kita bukan hanya mengangkat dan mengenal, namun kita diajarkan untuk percaya bahwa dialah yang memberi kehidupan, kekuatan bagi diri kita. Sesuai dengan ajaran Katolik. Ajaran Katolik menanamkan Yesus itu roti kehidupan, roti yang hidup. Roti itu telah bertransfigurasi menjadi tubuh dan darahnya bagi kita supaya mengenyangkan, memberikan tenaga, energi di dalam kehidupan kita. Sekian, Pak Irwan. Terima kasih, Pak Paulus. Terima kasih, Pak Paulus. Mungkin ada lagi teman-teman yang lain. Pak Bambang udah lama nggak muncul, hari ini muncul, silahkan Pak berbagi. Todong ya. Malam Pak Irwan dan teman-teman sahabat KKS ya. Apa yang disampaikan Pak Irwan ini justru saya banyak belajar loh ya. Dari Pak Irwan, bagus banget Pak Irwan penyampaiannya. Pak Irwan menggarisbawain datang dan percaya ya. 41-51 ini ayat ini memang bicara tentang datang dan percaya. Tapi apesnya gitu, orang-orang Yahudi yang dikasih pengajaran Kristus bahwa yang you harus lakukan kalau mau roti hidup itu cuma datang dan percaya saja. Tapi apesnya ya mereka nggak percaya gitu. Mereka bandingin dengan Musa yang dapat mana selama 40 tahun. Tapi dengan mengatakan bahwa nenek moyang mereka itu membandingkan Yesus dengan Musa, mereka sendiri lupa bahwa nenek moyang mereka itu juga bersungut-sungut loh sama Musa waktu itu gitu loh. Jadi nggak ada bedanya. Jadi dulu dengan sekarang itu sami mawon itu ya. Jadi kalau refleksi saya nih, ini pribadi aja nih ya, Pak Irwan sama teman-teman. Kadang-kala ajaran Yesus itu nggak mudah ya. Ada yang paling sulit menurut saya. Nah ini yang pernah saya alamin juga. Mengampuni itu bukan mengampuni ini, nggak main-main loh. Mengampuni itu musuh yang harus diampuni. Nah ini saya rasa ajaran ini sangat sulit gitu. Tapi apa boleh buat? Ini yang diajarkan Kristus gitu. Jadi kita kalau kita mengaku sebagai murid Kristus, ya kita mesti ikutin apa yang diajarkan oleh Kristus ini. Kadang-kala kita itu malah mengabaikan ajaran-ajaran Kristus yang sulit-sulit ini gitu. Misalkan mengampuni tadi itu. Padahal itu inti ajarannya dia loh. Kenapa? Karena setiap saat kita itu bertemu dengan orang-orang yang menyebalkan, menyakiti kita dan lain sebagainya. Kita tuh suruh ngampuni itu loh. Nah ya kita nggak lepas dari orang-orang yang setiap hari kita jumpain itu. Kita suruh ngampuni, ampun deh. Ya jadi ajaran Kristus itu susah. Kalau saya bandingin, ya berarti ya saya seperti orang-orang Yahudi itu ya kurang percaya dengan Kristus. Nah, inti dari Pak Irwan tadi kan dia bilang, Bapak bilang tadi cuman datang dan percaya.
itu sebetulnya nggak sulit-sulit amat gitu. Ya suruh datang percaya gitu. Nah, seringkali kita kurang percaya. Nggak mau datang lagi. Saya ini malu ya, saya tersindir ini benar-benar ini. Pak Irwan sudah apa, misa tiap pagi. Bu Rosita tadi ya, Pak Irwan tadi kesaksian ada temennya yang sahabatnya yang itu. Bayangin loh. Saya minggu kadang-kadang luput loh Pak Irwan. Ampun deh saya benar-benar kadang-kadang bisa luput itu. Ya, ya itulah gitu. Nggak mudah ya pada malam hari ini ajaran Kristus datang dan percaya. Aduh, itu refleksi saya dan kesaksian saya deh. Bu Rosita, ampun Bu Rosita. Tiap pagi. Ya, ya, saya pengen ya. Tapi mungkin suatu saat ya. Nah, saya rindu sih, terus terang ya. Pak Irwan tadi kesaksian rindu. Bu Rosita itu eh, dampak dari hosti tiap hari itu luar biasa. Nah, saya menginginkan seperti itu juga gitu. Ya, karena Tuhan itu sudah begitu baik pada saya, pada kehidupan saya dan keluarga lah. Luar biasa lah dia. Ya, itu yang saya rasakan dan saya malam hari ini banyak belajar kesaksian Pak Irwan dan teman-teman ya, sungguh menguatkan saya. Pak Irwan, terima kasih. Malam hari ini datang dan percaya. That's the key words ya. Ya, kadang saya belum datang Pak, tapi kalau percaya percayalah. Belum datang saya gitu ya. Terima kasih. Terima kasih Sis Yunita. Ya, makasih Pak Bambang. Itu akan dijawab sama Bu Rosita. Yunita tahu aja. Pak Bambang, bukan berarti tiap hari misa tuh udah bener. Banyak yang nggak bener juga, Pak. Termasuk saya, Pak. Jadi intinya lebih lebih parah lagi kalau tiap hari misa kelakuan minus, Pak. Mendingan kayak Pak Bambang nggak misa tapi percaya. Rasanya seperti itu, Pak. Cuman kalau ada kesempatan, ya kalau kita misa, mungkin yang nggak bener lama-lama jadi bener ya Pak Irwan. Semoga, semoga ya Pak Irwan ya. Gitu loh Pak Bambang, nggak jaminan juga Pak. Itu Romo berapa hari yang lalu ya dalam homilinya ya, itu mengatakan orang bukan berarti eh, tiap hari misa, tiap hari devosi, itu udah jadi orang bener Pak. Lama-lama ya merasa itu mencari panggung dan dia udah hidupnya kayak gitu terus, tapi nggak ada pelayanannya gitu loh. Itu saya dengar bener homili Romo berapa hari yang lalu ya Pak Irwan ya. Saya kaget juga ya bener-bener itu introspeksi kita masing-masing. Kita nggak usah menghakimi orang. Apakah saya sudah misa tiap hari, kelakuan saya udah pelan-pelan menjadi kudus? Belum juga Pak. Gitu, nggak usah putus asa Pak. Tapi kalau kita ada kesempatan untuk menerima hosti tiap hari, why not? Ya kan? Gitu loh, kalau ada kesempatan. Cuman dengan menerima hosti, dengan tiap hari berdevosi ini orang-orang Katolik ini ya, yang berdevosi itu banyak sekali Pak. Bukan hanya di Yakobus, di mana-mana saya lihat Pak. Apalagi kalau bulan Maria ya Pak. Itu Bunda Maria sibuk banget, ya kan? Melayani umatnya gitu ya, Pak. Tapi apakah sudah mendalam? Itu kita masing-masing perlu introspeksi diri. Mendalam itu dalam arti kata, seperti tadi Pak Irwan katakan, sudah percaya bahwa Yesus itu juru selamat kita. Belum tentu, Pak. Apalagi dengan problem yang silih berganti. Cuman kita misa pagi, seperti Pak Irwan tadi katakan, beban sehari-sehari kita bersama Yesus menggendongnya ya Pak Irwan ya. Betul. Itu aja Pak, tapi belum tentu benar, belum tentu Pak, nggak jaminan tuh Pak. Gitu ya. Terima kasih. Mungkin saya tambah sedikit ya. Ini juga jadi apa ya, beban buat saya yang hidup kayak begini ya. Maksudnya hidup kita di dunia ini ya.
satu persepsi yang agak salah menurut saya ya pribadi ya. Dikatakan bahwa orang yang ke gereja itu mereka hidupnya sudah mulai suci, mendekati kesucian ya. Jujur ini kadang saya juga malu gitu loh. Apakah saya dengan setiap hari ke gereja? Kalau saya malah jujur mengatakan bahwa ke gereja itu karena kita banyak bobrok gitu loh. Saya pribadi mengatakan saya tuh ke gereja karena saya makin bobrok gitu loh. Makanya saya butuh kekuatan dari Tuhan gitu. Jadi saya pernah ikut dalam satu komunitas, ini komunitas Kristen, apa sih namanya? Yang bersama-sama ada Kristen, ada Katolik ya. Jadi mereka juga mengatakan bahwa gereja itu ada orang kesaksian mengatakan bahwa gereja itu semacam seperti bengkel sebenarnya. Bukan orang-orang yang datang ke sana itu artinya mobil yang bagus-bagus semua, yang sudah bagus, tapi yang membutuhkan untuk diperbaiki. Yaitu saya merefleksikan diri saya seperti itu karena banyak penyoknya di sana sini, saya perlu lebih banyak datang ke gereja untuk supaya bisa lebih baik gitu. Cuma memang kadang-kadang persepsi orang lalu, wah ini mulai agak suci. Aduh, saya bilang kalau pikir begitu, waduh malu juga ini gitu. Itu aja tambahan saya. Terima kasih, mungkin ada yang lain. Terima kasih. Silahkan, masih ditunggu sharingnya dari teman-teman. Ya, Bu Eti, Pak Harun. Yunita, Ya, saya ada sedikit pemikiran saja nah, bahwa yuk, roti silahkan. hidup yang turun dari surga yang berupa daging dan darah Kristus di Ekaristi, kalau bagi saya pribadi itu adalah suatu anugerah karunia dari Allah. Jadi Allah Yesus kita itu baik, mengundang setiap orang yang berbeban berat, yang berkebutuhan mendesak, yang hidupnya sesak, penderitaannya berat, datang diundang untuk mendapat keringanan dan kelegaan. Sebetulnya kalau bagi saya pribadi, roti dari surga itu terutama adalah anugerah bagi saya. Karena Allah begitu mengasihi manusia, walaupun berdosa, tetap diberikan makanan yang cukup, bekal yang cukup untuk perjalanan penjarahan di dunia ini. Apapun statusnya, apapun kebolehannya, dia lemah, dia keras, dia jahat, dia baik, tetap itu diberikan. Hanya satu syaratnya, seperti Pak Irwan bilang tadi, datang dan percayalah. Itu aja. Jadi saya tambahkan cuma satu, jadi bahwa roti kehidupan yang Yesus memberikan kepada kita, sebetulnya itu adalah anugerah dari Allah kepada manusia kita. Ya, jadi ini harus betul-betul dihargai, dihormati, dan jangan dimain-mainkan. Jadilah kita sendiri roti-roti yang bisa dipecah-pecah dan dibagikan kepada sesama kita, orang-orang di sekeliling kita, dalam keluarga kita. Inilah yang lebih penting mungkin. Apakah saya bersedia dipecah-pecahkan untuk mereka yang membutuhkan? Terima kasih Pak Irwan dan Ibu Yunita. Ya, terima kasih, Pak Harun. Si Rosita mau menambahkan lagi. Coba sharing, ayo yang sering terima Ekaristi, hosti. Bu Vero juga tiap hari ke gereja. Ayo Vero, sharing.
Ya, baik. Terima kasih Pak Irwan, Bu Yunita. Kalau bagi saya roti hidup, roti hidup itu memang bagi saya terima roti hidup setiap hari itu menjadi kekuatan bagi saya. Karena Saya merasa bahwa saya itu memang karena saya bukan saya itu memang merasa bahwa saya itu tidak baik-baik saja. Maka saya selalu rindu untuk selalu hadir, ikut Ekaristi, dan menyambut roti hidup. Dan memang saya sebenarnya pengen sekali menjadi roti hidup yang saya terima itu saya bagi-bagikan. Nah, tapi kan ya dengan semampu saya memang berusaha untuk membagi-bagikan menjadi roti hidup itu yang dipecah-pecah itu menjadi diterima oleh banyak orang. Saya membagi-bagikan itu dengan apa yang saya bisa saya lakukan untuk orang lain itu akan saya lakukan. Nah, memang untuk berjuang setiap hari misa pagi itu penuh perjuangan. Karena setiap hari ya saya tiap pagi saya jam 4 saya harus bangun masak dulu untuk anak saya bawa bekal ke kantor. Setelah itu saya baru bisa berangkat. Nah, setiap kali di lift kebetulan saya ketemu sama teman-teman. Wah, Vero, kamu rajin banget setiap hari ke gereja. Kayak seperti dibilangnya kayak sok suci gitu. Bukan saya merasa sok suci, tapi karena saya banyak dosa. Saya itu keadaan saya itu tidak baik-baik saja. Karena saya banyak dosa, saya sadar itu. Manusia pasti banyak dosa. Nah, makanya saya akan selalu cari Tuhan. Saya selalu ingin datang ke gereja itu karena saya rindu, saya ingin mengadu bahwa Tuhan saya itu kemarin saya marah-marah sama orang, saya kecewa sama orang, bahkan saya pernah sekali saya kecewa sama Tuhan. Itu saya merasa berdosa banget karena saya merasa kecewa dan marah sama Tuhan ketika saya itu mengalami sesuatu yang sungguh sangat berat bagi saya, misalkan ditipu orang kayak gitu-gitu. Itu saya pernah sekali itu saya marah, tapi begitu besok saya langsung nemuin Romo bahwa saya langsung ngaku dosa. Karena saya merasa berdosa juga karena memang harus merasa berdosa karena saya sudah marah sama Tuhan. Ya memang walaupun saya ditipu, tapi ternyata terus setelah saya mengaku dosa itu saya menyadari bahwa ya itu memang kebodohan saya. Kenapa saya bisa ditipu kayak gitu? Tapi ketika saya hari itu juga menerima tubuh Kristus, itu selalu menjadi kekuatan saya. Jadi apapun yang saya lakukan, apapun yang saya alami, itu ketika saya sudah mengikuti Ekaristi, terus menerima tubuh Kristus, itu menjadi kekuatan tiap hari saya. Jadi sebisa mungkin walaupun ya kadang anak saya juga marah ketika saya sedang tidak baik-baik saja, sedang sakit atau gimana, itu saya dilarang, jangan ke gereja dulu, kenapa katanya gitu. Ya, saya bilang gitu. Iya, tapi saya begitu selesai masak ya sudah saya langsung siap-siap tetap ke gereja gitu. Ya karena setiap kali ke gereja juga merasa bahwa itu semakin kuat dalam diri saya untuk melakukan pada hari ini. Ketika pada hari ini saya paginya belum ke gereja, belum menerima tubuh Kristus, serasa ada yang kurang, serasa ada kurang kekuatan gitu. Kalau menurut saya sih seperti itu Pak Irwan, Bu Rosita dan Cik Yunita. Itu sih menurut saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Vero, bisa tempat curhat ya. Dan di gereja kita bisa curhat sama Tuhan. Ada lagi teman-teman? Bu Mary, ayo Bu Mary, sharing Bu Mary.
Ya, saya sharing sebentar ya Pak. Pak Irwan. Silahkan, Oh, silahkan Bu silakan Eli. Bu Eli. Ya. Ya, terima kasih Pak Irwan. Kalau saya kemarin malah saya dicurhati sama teman saya, Bapak tua udah 75 tahun lansia, beliau malah kalau cerita tentang sharing kebaikan Tuhan, beliau tuh nggak pernah meminta, beliau malah selalu bersyukur, bersyukur, bersyukur apapun keadaannya karena kita tuh sudah ibaratnya udah ditebus dengan darah Kristus, jadi rasanya kita tuh nggak pantas kalau kita selalu meminta meminta terus. Kita sebaiknya ya kita sebagai ungkapan terima kasihnya kita hanya bersyukur begitu. Kalau menurut Pak Irwan gimana Pak? Sangat baik. Itu Terima yang kasih mesti Pak. kita pelajari. Jujur itu yang menurut saya mungkin levelnya sudah lebih tinggi dari saya ya. Kita ini masih urusannya masih minta dibetulin ini itu semuanya ya. Padahal setiap hari Tuhan sudah berikan kita begitu banyak ya. Makanya saya bilang itu Iya, yang lebih tinggi dari saya levelnya. oh iya. Makasih Pak Irwan. Sama-sama Ibu. Silakan, siapa lagi? Silakan kita bisa sharing sama-sama mengenai kebaikan Tuhan ya. Bu Leni mungkin? Ada Bu Leni, ada Bu Sinli, ada Bu Lydia, Pak Ruby, Ibu Yeni, Bu Feni, Bu Eti, Bu Elis, Pak Heri, Bu Mariana. Ayo, siapa? Sharing. Kadang ya, Pak, orang Katolik tuh salah kaprah. Kalau ada KRK dimanapun, jauh pun, ya berjubel-jubel, ya nggak Pak? Betul. Karena mereka merasa itu misa penyembuhan. Sebenarnya sekali lagi saya sharingkan, yang menyembuhkan itu Tuhan yang hadir dalam bentuk roti dan anggur yang kita terima itu tubuh dan darahnya itu menyembuhkan loh. Menyembuhkan bisa langsung, bisa Tuhan kirim kasih kita hikmat untuk pergi kemana gitu, ya kan? Itu benar-benar eh, itu benar-benar yang menyembuhkan itu Ekaristi itu. Kadang saya sering bilang ya kalau ada KRK bisa ribuan orang, loh. Ya kan? Karena katanya romonya manjur, yang romo kita nggak manjur. Padahal yang menyembuhkan itu Yesus. Romo itu perantara, ya kan? Kan kita sering lihat ya bahwa Romo itu walaupun kita ada mangkel sama seorang Romo, ketika dia mengadakan konsekrasi, dia tuh alter Kristus. Dia tuh mewakili Yesus. Jadi Yesus sendiri memakai para imam itu untuk dapat konsentrasi merubah roti dan anggurnya tubuh dan darahnya. Itu berkali-kali kalau lagi memandu ada kesempatan saya suka suka memberi masukan seperti ini karena saya lihat banyak umat kita di lingkungan pun yang demen bener ke KRK. Nggak salah sih kalau memang ada kesempatan, tapi jangan pikir hanya KRK itu yang menyembuhkan. Tiap hari kita setia kepada Yesus, Yesus menyembuhkan dalam Ekaristi. Itu loh Pak. Karena kita anggap udah biasa misa, ritual, romonya dia lagi gitu kan. Padahal dia itu dipakai Tuhan untuk merubah tubuh dan darahnya. Yang dimulai dari Kamis Putih itu kan. Contoh dari Yesus kemudian dilakukan kembali dengan para muridnya di Emmaus kan. Mencontohkan, memberi ini ya, apa ya, memastikan bahwa ini dia hadir, dia akan pergi, dia hadir dalam bentuk tubuh dan darahnya ini untuk kita semua.
dan dia akan pergi kepada Bapaknya dan mengutus Roh Kudus. Itu kan yang harus kita imani kan sebagai pengikut Yesus. Cuman saya suka bingung gitu, KRK kemanapun dikejar gitu kan ya. Ya itu benar seperti kata Bu Rosita, seperti tadi di ayat yang kalau nggak salah yang 30, sekitar 34 itu dikatakan memang kan Yesus ketika dikejar-kejar apa namanya, kalau dia lalu bilang Musa memberi kita roti mana, lalu kan Yesus mengatakan bukan Musa yang memberi mereka mana, tapi Tuhan Yesus ya, seperti kata tadi Pak Paulus ya. Memang kadang-kadang kita memang seperti itu ya. Wah ini Romo ini menyembuhkan, wah langsung banyak yang ikut ke sana kemari. Oh Romo ini kayaknya bagus nih, berkatnya manjur, kita ke sana kemari. Memang ya itulah, saya mengkoreksi diri saya juga, sebenarnya saya percaya dan datang nggak ya kepada Tuhan gitu loh, atau kepada euforia saja ya. Memang itu menjadi hal yang tidak mudah ya, tidak mudah ya. Saya juga terhanyut kadang-kadang ya untuk wah penyembuhan, atau misalnya apa namanya, Romo ini lebih bagus katanya, lebih enak khotbahnya. Nah ini juga ya tergiur juga gitu kadang-kadang. Saya pikir juga tidak salah, tapi ya kembali lagi, ekaristinya sebenarnya kita percaya nggak sih gitu, kalau tadi kata Pak Bama, sebenarnya kita percaya nggak sih gitu loh ya. Itu menjadi refleksi saya juga gitu loh, hal-hal seperti itu gitu. Ya mungkin ada lagi yang lain. Bu Eti, yuk, sebelum waktunya habis, mungkin Bu Eti mau berbagi sedikit. Yang lain mungkin ada lagi yang lain. Kalau sudah nggak ada, gimana sih Rosita? Ya siapa lagi? Ayo sharing yang merasakan Ekaristi itu merubah hidupnya. Sharing itu ini loh, mewartakan loh, ya kan? Ayo Bapak Ibu sharing, mewartakan. Jangan kebaikan Tuhan cuma dipendem buat diri sendiri, ya kan? Gitu. Saya itu benar-benar merasakan Ekaristi itu menyembuhkan itu udah berapa kali Pak Iwan. Saya sakit, saya tuh sering sakit frozen shoulder gitu loh. Saya sering sekali. Ini baru-baru ini kemarin tuh sakitnya saya, tapi nggak ada yang tahu kan saya sakit. Saya memang merasa sakit itu nggak perlu diumbar gitu ya. Jadi saya sakit itu dari leher sampai ke tangan, tambah lama turun ke bawah. Biasa kalau di kiri kanan kita kan orang ngomong, aduh ntar jantung lu, aduh nanti stroke lu gitu kan, menakutkan kan. Tapi nggak apa-apa sih orang ngomong gitu biar kita jadi introspeksi diri kan. Semua ngomong begitu. Jadi dengan terpaksa saya harus pergi ke dokter. Biasanya saya percaya itu saya akan meminta dulu sama Tuhan. Bukan saya fanatik untuk ke dokter, tidak ya. Tapi saya bertanya dulu sama Tuhan, Tuhan, saya sakit ini perlu kemana nih? Saya selalu bertanya di misa gitu ya. Saya perlu kemana nih Tuhan? Tolong beri saya hikmat gitu kan. Tapi kadang-kadang saya manusia ya, saya ngikutin juga tuh orang sekitar kita. Minum obat kolesterol lah, minum asam urat lah, inilah itulah. Saya makan, saya tambah badan saya nggak enak. Benar-benar nggak enak. Waduh, gimana nih ya? Saya mesti ke internis benar-benar nih ya. Karena kemarin itu di hari kemuliaan Tuhan kebetulan Wirawan itu dilantik PCU 1 Perduki. Kalau saya nggak hadir kan nanti orang jadi bahan ngomongan kan. Padahal saya lagi nggak enak badan tuh, nggak tahu ya Yunita nggak tahu ya, lihat saya lagi diam aja ya. Saya tidak enak badan. Padahal saya diam itu karena saya tidak enak badan. Tapi saya hadir karena saya mau mendukung suami saya. Asal nggak orang jadi ngomongin kan isinya nggak mendukung ya kan. Saya datang, untung mesti pakai jaket. Jadi saya jaket katedral itu anginnya kencang loh, seliweran kalau lagi sehat enak ya.
Lagi nggak sehat tuh saya tadi kemarin tuh bener-bener menderita. Tapi tahu nggak, paginya saya udah booking internis. Ya, saya mau pergi nih ya, supaya disuntik, supaya saya kuat bertahan hari ini. Padahal paginya saya udah bertanya sama Tuhan, Tuhan, saya entar mau ke katedral nih, beri saya kekuatan. Saya komuni, gitu kan. Tapi apa yang terjadi? Saya telepon Sandra. Eh, saya mau ke dokter ini nih, dokter ini. Dia bilang, memang Tuhan kasih orang-orang yang menjadi nabi-nabinya gitu ya, quote unquote ya. Kita kadang-kadang yang kita menderita, kita juga punya hikmah, tapi kita nggak tahu loh apa yang mesti kita lakukan. Sering kayak gitu kan? Iya. Saya bilang, ngapain lu ke internis, lu ke dokter saraf tuh, suntik langsung hari ini juga, supaya lu bisa kuat ntar sore. Itu kita jam 3 udah hadir, misalnya itu jam 7, bayangin coba. Ramenya bukan main, saya udah mau pingsan loh. Yunita nggak tahu kan, dia baik hati ambilin saya nasi box. Saya makan dikit gitu kan. Saya takut pingsan tuh. Oh enggak, saya ke dokter pagi-pagi. Dokter internis. Dokter, saya mesti sehat. Suntik saya. Apa yang bisa disuntik? Dia suntik saya. Ya, terus saya pulang. Di ruang tunggu saya ketemu Romo Tunjung. Dia juga lagi sakit. Sakit pinggang nih. Terus dia bilang, baru hari ini saya lihat kamu ke dokter katanya. Kirain nggak pernah sakit. Dia nggak tahu kalau saya nggak buat ke PC, ke katedral sore, saya nggak akan pergi ke dokter, Pak Irwan. Beneran. Ya kan? Saya akan pakai cara saya lah. Dengan pertolongan Tuhan saya sembuh aja. Tahu nggak apa yang terjadi? Saya disuntik. Dokter, ini saya mesti periksa jantung nggak? Ada yang bilang saya sakit jantung. Enggak, Bu. Puji Tuhan. Saya disuntik sampai sore masih nyer 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 itu loh. Sampai ke bawah. Tahu nggak sih kayak orang nyeri, nyer nyer gitu sampai ke bawah. Ya. Terus masih sampai di katedral saya duduk masih nyer 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 terus. Tahu nggak, pulang dari sana kan misa lagi kan, terima hosti lagi kan. Tuhan, saya sudah ke dokter tadi. Saya percaya, tapi tubuhmu ini yang menyembuhkan saya. Saya sembuh sekarang. Puji Tuhan. Saya emang salut ya sama Bu Rosita. Keyakinannya ya bahwa semua itu karya Tuhan. Saya benar-benar salut. Saya mesti belajar juga nih bahwa segala sesuatu memang kita percaya Tuhan yang melakukan. Kadang ya Pak ya, kadang ya kita manusia, sekeliling kita banyak angin ribut yang membuat kita juga goyah iman kita. Jujur sih Pak, kadang orang-orang terdekat kita gitu kan. Ya. Stroke lah, lu jantung lah, yang sakit yang aneh-aneh keluar semua gitu loh. Tapi saya selalu bertanya sama Tuhan. Karena saya misa tiap hari, saya bertanya, Tuhan saya sakit nih Tuhan. Udah 10 hari lu nggak sembuh-sembuh. Kita minta sama Tuhan, belum tentu langsung dijawab. Saya sakit nih Tuhan, tapi kemarin saya terpaksa ke dokter karena sorenya saya mesti mendampingi suami. Yunita nggak tahu kan, saya sakit kemarin, dia baik hati ambilin saya nasi box, ambilin saya air. Terima kasih ya, padahal saya udah mau pingsan tuh. Aduh, ya kan? Itulah, ikut Yesus tuh nggak gampang. Tapi saya percaya Pak Irwan, ikut Yesus itu jangan mudah mengeluh. Beban berat pun tetap tersenyum. Orang nggak perlu tahu kita punya beban, cuman kita bersama Yesus. Itu. Jadi saya nggak pernah mau komplain saya sakit lah ini. Sandra aja tidak tahu saya sakit. Tapi untung saya telepon dia, jadi dia kasih tahu saya dokter saraf. Dia bilang dia pernah pergi suntik langsung tuh baik. Gitu. Gitu lah ya. Terima kasih. Saya melulu yang sharing nih. Luar biasa sharingnya Bu Rosita. Pak Irwan, saya ada tambahan sedikit, saya ingat tadi. Ya, Boleh silakan. sedikit ya Pak? Ya, boleh. Pak Irwan, saya kan punya teman yang kemarin Bapak yang saya ceritakan tadi itu loh. Pak Nikolas namanya, orang Jogja. Teman saya suka sharing-sharing, beliau udah lansia. Tapi kayaknya saya kalau melihat dia tuh udah sangat katam sekali. Dia tiap hari memberi saya firman-firman terus. Beliau pernah mengatakan kepada saya begini Pak. Kalau orang Katolik tuh kalau suruh membaca kitab suci kok amat amat malas. Tapi beliau mengatakan bahwa kalau suruh Angelus
suruh kunjungan ke ziarah-ziarah, suruh membaca, ikut legioner, ikut ini, ikut komunitas itu pada pada seneng. Tapi kalau suruh membaca kitab suci pada kok suka pada males gitu, gimana Pak kalau menurut Pak Irwan? Ya, memang mungkin tradisi dari Katoliknya ya, yang memang dulu kan memang kita di Katolik itu membaca kitab suci itu lebih banyak yang membaca adalah dari Romo ya. Kita sendiri baru akhir setelah Konsili Vatikan kedua baru Injil itu boleh kita baca, mulai dicetak, mulai diperbanyak segala macam ya. Jadi mungkin itu yang menyebabkan orang Katolik kurang bisa begitu hafal dengan Injil-Injil, kurang membuka kitab sucinya kurang ya. Tapi saya pikir itu hal koreksi yang bagus ya. Memang kita harus juga membaca kitab suci. Memang penekanan di kitab suci pun sebenarnya kan ada kata-kata dari Yakobus ya, iman tanpa perbuatan. Ya, memang inti daripada kita belajar kitab suci juga ya itu tadi, perbuatannya menjadi lebih baik. Kalau refleksi saya ya, harusnya intinya ada di situ gitu loh. Kalau kita baca kitab suci, kita diskusi kitab suci, tapi juga perbuatan kita nggak mencerminkan, menjadi salah ya menurut saya ya, seperti itu. Jadi tapi apakah lalu kita nggak perlu membaca kitab suci? Ini mungkin kekurangan kita ya sebagai orang Katolik yang mesti kita pelan-pelan juga untuk memperbaiki. Ya perbuatan juga kalau tanpa ada imannya juga nggak tahu deh. Jadi kan mana yang baik, mana yang buruk kita juga nggak tahu. Hanya kita berpikiran bahwa menurut saya baik. Ya, tapi apakah benar kebaikan yang saya lakukan itu adalah menurut Yesus itu baik, menurut ajaran agama kita baik. Nah ini jadi sebenarnya menjadi koreksi yang baik bahwa kita tetap juga harus mulai membiasakan diri membaca kitab suci ya. Bukan hanya mementingkan pada perbuatan saya, tapi juga mulai membaca. Sehingga harapannya perbuatannya juga ya menjadi lebih baik lagi. Mungkin itu dari saya, atau mungkin dari yang lain bisa menambahkan, silakan. Ada yang menambahkan? Kira-kira begitu ya Bu Eli ya. Ya, terima kasih ya Pak Irwan. Jadi harus seimbang ya. Jadi tidak harus membaca kitab suci aja, tapi harus melakukan perbuatan juga. Betul. Iman tanpa perbuatan pada sama dengan mati ya. Ya, terima kasih ya Pak Irwan. Ya, sama-sama. Tambahnya. Pak Irwan. Ya, silakan Bu Vero. Ya, saya mau ada tambahan sharing sedikit. Silakan. Nah, seperti apa yang Bu Rosita alami tadi. Kemarin yang pada tanggal 3 yang ada sosialisasi BKSN itu kan malam harinya itu saya sebenarnya lagi ngedrop. Dan saya bilang sama anak saya padahal besok Mami itu ada BKSN dan Mami tugas. Ya suruh carilah orang lain, Mami mesti istirahat. Karena tensi saya itu 187 per 112. Dan tapi saya malam itu saya langsung berdoa, Tuhan besok pagi itu saya tugas BKSN. Nanti saya bisa diomelin Bu Rosita. Saya bilang begitu sama Tuhan. Tuhan, biarkan saya malam ini saya bisa istirahat tidur. Tapi saya tetap nggak bisa tidur. Saya hanya bisa tidur itu jam 2 saya belum tidur. Saya terus sampai ketiduran. Jam 2 itu saya masih belum bisa tidur. Terus saya akhirnya ketiduran itu sampai jam 3 sudah kebangun. Berarti saya udah tidur dong. Saya karena tahu sampai jam 3. Jam 3 itu saya udah kebangun. Tapi oke, berarti saya udah tidur nih. Ya udah, Tuhan udah ngasih saya tidur walaupun sedikit. Saya udah terima kasih Tuhan, saya udah bisa tidur. Walaupun
cuma sampai jam 3. Tapi saya mau tidur lagi. Tapi saya tetap nggak bisa tidur. Terus akhirnya ya sudah kan, terus siap-siap misa pagi. Ya, karena itu hari Sabtu kan saya nggak perlu masak karena anak libur. Jadi saya tetap santai dulu nih, istirahat sampai ya udah sampai jam 5 baru saya siap-siap. Ya udah saya misa pagi. Terus tapi kan kita langsung ya, jadi nggak pulang dulu. Anak saya WA, Mam, di mana? Katanya di gereja. Mam nggak pulang ya sampai nanti selesai BKS. Mami dibilangin jangan ke gereja dulu. Nggak apa-apa, udah enakan. Terus saya sebelum mulai BKSN itu saya diem sebentar, saya berdoa. Tuhan, saya minta Tuhan temenin saya. Kan tadi saya sudah terima Engkau ya Tuhan, saya udah terima roti hidup. Saya udah terima itu, saya mohon Tuhan kuatkan saya. Saya mau ngemsi, semoga saya kuat. Oke, tapi ya itu karena saya percaya bahwa hari itu saya udah terima Tuhan, saya pasti kuat. Dan ternyata saya sampai selesai pun saya baik-baik saja, gitu. Dan karena saya percaya, kalau kita percaya pasti Tuhan pasti akan memberikan apa yang, karena kita sudah percaya, kita yakin Tuhan pasti juga akan menguatkan kita. Dan saat itu juga saya nggak merasa keliengan, nggak merasa apa-apa. Saya benar-benar nggak merasa sakit kepala, walaupun begitu sampai di rumah ya saya berasa lagi. Karena saya diem. Kalau saya berkegiatan itu mungkin saya akan lupa. Karena ya dengan pas acara kemarin itu ya saya benar, saya merasakan bahwa kekuatan Tuhan tuh ada di situ. Tuhan benar-benar ada buat saya. Tuhan selalu melindungi saya. Jadi saya sering banget dalam keadaan saya yang kurang fit, kurang sehat gitu. Tapi saya percaya kalau Tuhan itu selalu ada. Karena setiap hari saya, apalagi kalau saya sudah menerima tubuh Kristus ya, itu saya semakin merasa kuat. Makanya saya tetap percaya, udah dek, tenang aja Mam, nggak apa-apa kok. Iya, kalau ada apa-apa langsung telepon mission ya, katanya gitu. Oke, siap. Ya udah, saya pokoknya percaya, saya jalanin sampai selesai, saya baik-baik saja. Dan kemarin saya periksa ke dokter, ke mitra keluarga itu juga, ya udah pokoknya saya dikasih obat sampai nanti 5 hari, dilihat kalau 5 hari nggak ada perubahan, dirujuk suruh cek ke jantung gitu. Udah, tapi saya percaya Tuhan pasti akan menguatkan saya dan akan menghilangkan penyakit saya. Saya percaya. Itu. Terima kasih Pak Irwan. Ya, saya jadi teringat Injil hari ini kalau nggak salah ya. Kata-kata Yesus, imanmu menyelamatkan. Ya, ketika wanita yang terus, walaupun Yesus sudah berkata tidak baik memberi makan kepada anjing, ya tetap aja nih. Anjing juga makan dari rempah-rempah. Tuhan kata imanmu menyelamatkan. Memang perlu belajar nih seperti Bu Vero ya, keyakinan seperti itu ya, supaya kita nggak kalah ya dengan dunia ya. Percaya itu memang saya hebat gitu loh. Saya dengar cerita Bu Vero hebat juga nih, punya keyakinan seperti itu. Mungkin kalau saya tinggal telepon Bu Rosita, tolong cari ganti deh. Mungkin saya begitu kali ya dalam kondisi. Tapi kita, ya itulah, memang benar ya. Kalau lihat dari pengalaman begitu kan. Luar biasa ya. Vero, dia MC-nya bagus lagi kemarin. Nggak kelihatan dia sakit. Itu memang itu udah kita sudah memenangkan, ya kan? Jangan mudah menyerah. Kita pengikut Yesus, Yesus hadir dalam diri kita. Itu luar biasa Vero, dia udah MC-nya bagus Pak Irwan kemarin. Saya tidak tahu dia sakit. Yunita juga tidak tahu kan saya sakit kemarin. Terima kasih. Itu ya, kita mesti begitu ya. Itu jangan malu-maluin Yesus kita gitu loh. Ya kan? Gitu Pak Irwan. Ya pengalaman sharing yang menguatkan loh. Saya banyak belajar juga ini jadinya dengan iman-iman yang jadi wah perlu iman juga kita nih. Itulah gunanya kita komunitas ya Pak Irwan, saling menguatkan. Oh kita belum lakukan itu, coba kita coba gitu kan. Lama-lama
Ya kita jadi terpengaruh juga. Makanya kan ada yang bilang komunitas itu menentukan. Komunitas itu kalau selalu memberikan hal-hal yang negatif, jadi negatif lah kita, ya kan? Tapi kalau kita sharing, makanya saya menghimbau ya Bapak Ibu yang masuk Zoom ini, sharing lah. Kita tidak tahu di depan mana, ini kan akan masuk YouTube. Kita tidak tahu di depan mana orang akan bertobat karena sharingnya Bapak Ibu. Itu ya saya yakin namamu tercatat di surga. Cia ilah ya Pak. Tapi memang benar ya, sharing itu saya sendiri jujur berani begini ya. Dulu saya juga orangnya pemalu ya. Untuk ngobrol gini apa sih ya saya gitu loh bisa ngomong gitu. Tapi saya mendengar sharing orang yang bisa menguatkan saya. Ketika saya sedang sulit, saya mendengar, saya matikan pertemuan, saya dikuatkan dengan sharing-sharing yang seperti ini gitu loh. Makanya saya pikir Tuhan udah berikan saya malaikat-malaikatnya entah itu siapa kepada saya untuk bisa menguatkan saya. Karena itu saya pikir ya kalau saya juga udah dikuatkan sama Tuhan ya nggak tahu Tuhan mau pakai saya seperti apa. Makanya saya memberanikan diri untuk sharing. Jujur saya sih nggak pandai ya dulu. Jujur nggak pandai untuk sharing ya. Tidak berani untuk menceritakan apa ya kejelekan diri kita sendiri. Kita pernah hal-hal yang buruk kita pernah lakukan. Tuhan pernah merasa jauh dari Tuhan. Kayak gitu tuh sebenarnya buat saya agak malu sebenarnya kalau diceritakannya. Tapi ternyata itu juga Tuhan berikan kepada hidup kita kalau di-sharingkan. Saya jujur sangat dikuatkan. Saya pernah dalam satu situasi di mana kondisi saya sedang sulit. Ketika kita datang dalam satu PD, saya cuma bisa nangis karena ada sharing orang. Nggak tahu kok bisa datang di PD itu dan sangat mengena begitu loh dengan sharing orang gitu loh. Ya kayak dari sejak saat itu saya pikir mungkin saya juga perlu membagikan. Terserah deh orang menilai diri saya seperti apa, menilai keburukan saya mungkin. Oh Pak Irwan begini, ya nggak apa-apa juga deh. Akhirnya mulai memberanikan diri untuk sharing. Ya itu sedikit pengalaman saya. Terima kasih. Ya, terima kasih sharingnya teman-teman hari ini, Pak Irwan, Cirosita, siapa Vero ya yang bisa tiap hari Ekaristi benar-benar menyentil saya. Bukan karena sebelum pandemi saya cukup rajin eh, apa Ekaristi pagi, tapi setelah COVID kebablasan sampai sekarang. Jadi dari tadi kuping saya panas disentil. Iya, terima kasih teman-teman semua. Sepertinya waktu sudah jam 9. Kita akan segera akhiri perjumpaan pertemuan sosialisasi gokil bulan Agustus malam hari ini. Terima kasih Pak Irwan, pemaparannya yang luar biasa. Semoga dapat menambah iman kita, menumbuhkan semangat kita, terutama untuk melakukan perjumpaan dengan Sang Roti Hidup dalam Ekaristi. Dan sebagai penutup, kita akan minta Pak Heri Isa, untuk doa penutup. Baik, teman-teman semua, teman-teman KKS, kita bersyukur hari ini mendapat pencerahan dari Bapak Irwan. Selamat ya Irwan ya, maju terus. Dan kita berdoa. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur dan berterima kasih kalau pada malam hari ini Kau kuatkan kami melalui sharing-sharing teman-teman. Semoga kami juga bisa lebih mendalami pengertian kami tentang Ekaristi dan pertolongan-Mu pada saat-saat kami butuhkan. Dan berkatilah juga semua keluarga kami, orang-orang yang kami cintai.
Semoga KKS bertambah maju dan KKS menjadi satu pedoman komunitas yang penuh dengan kasih, komunitas yang penuh dengan persaudaraan. Baiklah, kita tutup dengan berkat Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan sekarang dan selama-lamanya. selama-lamanya. Semoga kita semua yang hadir di Zoom ini, keluarga kita dan orang-orang yang terdekat, pelayanan serta pekerjaan kita selalu dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima Terima kasih. kasih Pak Heri, terima kasih Pak